Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza fasal. Wal takun laka ayyuhal murid inayatun tammatun bi suhbatil akhyar wa mujalasatis salihin al abrar. Dan hendaklah bagi engkau wahai murid perhatian yang sempurna dengan bersahabat, berkawan dengan orang-orang yang baik. Wa mujalasatis salihin, dan sekedudukan, sepergaulan dengan orang-orang saleh al-abrar yang baik. Ini salah satu yang cepat untuk menyampaikan seorang murid itu kepada tujuannya, yaitu ma'rifatullah. Salah satu adalah bersahabat dengan orang-orang yang baik, berkawan dengan orang-orang yang saleh, yang abrar. Karena seorang murid ilmunya, imannya, keyakinannya itu seperti air yang sedikit. Nah, air yang sedikit itu dengan mudah dia berubah apabila dicampuri oleh sesuatu campuran. Apabila yang mencampuri air yang sedikit itu misalnya warnanya warna hijau, maka air itu akan cepat menjadi hijau. Nah, apabila air yang sedikit itu dicampuri oleh warna hitam, maka dia akan segera menjadi hitam. Nah, karena sedikitnya air tadi. Nah, orang yang dalam perjalanan menuju kepada ma'rifatullah itu imannya masih sedikit, ilmunya masih sedikit, keyakinannya masih sedikit, jadi lakas terpengaruh lawan yang ada di sekitarnya, lakas terpengaruh lawan yang ada di sekelilingnya. Lain halnya orang yang sudah sampai kepada kedudukan ma'rifatullah, itu air mereka itu seperti laut. Nah, iman, ilmu, keyakinan mereka seperti laut. Nah, laut itu sulit dirubah oleh sesuatu yang ada sekelilingnya. Apapun yang dibuang ke laut, kada akan merubah laut itu. Baik warna hijau ditumpahkan ke laut, kada akan menghijaukan laut. Warna hitam ditumpahkan ke laut, kada akan membuat hitam. Bangkai dibuang ke laut, kada merubah laut. Karena laut mempunyai banyu yang sangat banyak. Nah, begitu pula halnya orang yang sudah ma'rifat kepada Allah itu ilmunya luas, keyakinannya dalam, ma'rifatnya tinggi, sehingga apapun yang ada di sekelilingnya kada akan mempengaruhi keadaan imannya, kada mempengaruhi keadaan ilmunya, kada mempengaruhi keadaan ma'rifatnya. Nah, jadi orang yang murid itu sangat diperlukan agar mencari lingkungan, agar mencari kawan yang bujur-bujur mendukung kepada perjalanannya itu. Seperti yang dikatakan oleh para ulama, man sahibal akhyar sara minal akhyar wa in kana minal asyrar.
Wa man sahibal asrar sara minal asrar wa in kana minal akhyar. Artinya siapa yang berkawan dengan orang-orang yang baik, niscaya jadilah dia termasuk dari golongan orang-orang yang baik, walaupun dia itu dahulunya orang yang jahat. Ini orang ini jahat, ada penyembah yang penipu, minum arak, tapi kasih itu kamari selalu bakawan orang baik. Nah, maka orang ini satu saat akan menjadi baik karena lingkungannya lingkungan yang baik. Orang dahulunya kada tahu sembahyang, kada tahu haram, kada tahu halal. Nah, begitu sahib bersahabat dengan orang baik, kasih itu kamari kemana-mana dia selalu bergaul orang baik. Nah, maka dia sara minal akhyar, dia akan jadi baik walaupun dia itu dulunya orang yang kada baik. Nah, sebaliknya wa man sahibal asrar sara minal asrar wa in kana minal akhyar. Orang yang bersahabat kepada orang-orang jahat, kasih itu kamari bakawan orang jahat, guring suka guringan lawan orang jahat, suka dudukan orang jahat, kemana-mana lawan orang jahat, makan lawan orang-orang jahat, maka dia akan jadi orang jahat sekalipun dia orang baik. Nah, wa in kana minal akhyar. Jadi seorang murid mesti ada perhatian yang sempurna tentang kawannya, yaitu mencari kawan yang bisa mempengaruhi kebaikan kepadanya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Faqih As-Samarkandi, bahwa barang siapa yang bergaul dengan 8 orang, maka dia akan membuahkan 8 perkara. Antara lain, barang siapa yang bergaul dengan orang saleh, maka akan timbul dalam hatinya semangat keinginan untuk beribadah. Barang siapa yang bergaul dengan orang saleh, maka akan timbul dalam hatinya semangat keinginan untuk ibadah. Barang siapa yang berkawan dengan ilmuwan, dengan orang alim, maka akan timbul dalam hatinya semangat untuk mencari ilmu. Barang siapa yang berkawan dengan orang yang maksiat, maka di dalam hatinya akan timbul perasaan inting maksiat itu. Nah, karena hari-hari maksiat dilihatnya, akhirnya menjadi inting. Dulunya ia menganggap bahwa judi itu sesuatu yang sangat besar. Cuma karena rancak ke situ kemari bakawan orang penjudi, maka akhirnya judi itu dalam hatinya rasa biasa. Nah, bakawan orang yang ahli maksiat itu membuat inting maksiat di dalam hatinya. Nah, barang siapa yang bakawan dengan para raja, itu akan menimbulkan kesombongan di dalam hatinya. Kan raja itu kan sistemnya perintah itu ini. Nah, kita yang bakawan lawan raja kasih itu kamari, akan jadi orang yang sombong di dalam hatinya. Nah, barang siapa yang berkawan dengan orang-orang yang kaya, kawan orang kaya aja, nah akan timbul di dalam hatinya hubud dunia, mencintai dunia. Barang siapa yang berkawan lawan orang fakir, berkawan orang miskin, maka akan timbul syukur di dalam hatinya. Barang siapa yang suka berkawan dengan perempuan, binian aja kawan, nah akan timbul syahwat di dalam hatinya. Nah, barang siapa yang suka berkawan kawan kekanakan aja, nah maka akan timbul suka bermain-main di dalam hatinya. Nah, jadi 8 perkara itu, siapa kita bergaul dengan mereka, itu akan membuahkan 8 hal tadi. Jadi hendak jadi apa kita, nah kawannya orang yang mendukung itu. Kita hendak jadi orang saleh, kawannya orang saleh.
hendak jadi orang alim kawani orang alim, hendak jadi orang apa kawani nang sesuai dengan keadaan mereka, yang membuat kita bersemangat jadi kayak mereka itu.